Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Kisah Sahabat, kisah Islami penuh inspirasi. Benarkah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat Allah Subhanahu Wa Taala saat Isra Mi'raj? Berikut pandangan ulama dan para sahabat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menerima perintah sholat langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu hal ini menjadi istimewa karena selama ini wahyu yang turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril. Peristiwa tersebut dinamakan dengan peristiwa Isra Mi'raj, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan perintah atau wahyu langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala berupa menunaikan sholat 5 waktu. Dengan mengendarai buruk, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan ke langit ke-7 dalam waktu semalam. Lalu saat menerima perintah sholat, apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat langsung Allah? Seperti apa wujud yang dilihat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu? Namun ada beberapa perbedaan pendapat dari para ulama mengenai hal ini, sebagaimana dijelaskan berikut ini. Benarkah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat Allah Subhanahu Wa Taala saat Isra Mi'raj? Pendapat pertama mengatakan demikian. Di dalam peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama malaikat Jibril dan diantar oleh malaikat Jibril dengan buruk. Walaupun menerima perintah sholat secara langsung, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya melihat cahaya saat itu. Hal ini sesuai hadis dari Abdullah bin Syahik. Aku bertanya kepada Abu Dzar, kalau aku sempat bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sungguh aku akan bertanya. Abu Dzar bertanya balik, apa yang akan kau tanyakan? Aku akan bertanya, apakah beliau melihat robnya? Abu Dzar pun berkata, sungguh aku telah bertanya kepada beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menjawab, aku melihat cahaya. Hadis riwayat Muslim. Tidak ada satu manusia pun di dunia yang bisa melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini ditegaskan dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni bahwa tidak ada seorang pun di antara kalian tak akan bisa melihat Tuhannya sampai dia mati. Hadis riwayat Muslim. Lalu bagaimanakah dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang menerima perintah sholat secara langsung? Ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Di antara keduanya tentu ada yang salah. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Az-Zahabi dalam Syiar Al-Nubala. Beliau berkata, kita tidak boleh bersikap keras terhadap orang yang berpendapat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Allah di dunia maupun yang berpendapat sebaliknya. Sikap yang tepat kita mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul-Nya yang paling tahu, dan kita bersikap keras dan menilai sesat orang yang mengingkari Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa dilihat pada hari kiamat karena keterangan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala bisa dilihat pada hari kiamat terdapat dalam berbagai dalil yang sahih. Banyak ulama yang meyakini bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Allah Subhanahu Wa Taala saat Mi'raj. Dalam Majmu' Fatawa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dan kebanyakan ulama meyakini bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat langsung Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini dibenarkan dengan perkataan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Tuhannya. Hadis riwayat Ibnu Abi Asim dan Ibnu Husaimah. Abu Hurairah juga membenarkan pendapat ini.
Abu Hurairah radhiyallahu anhu ditanya oleh Marwan bin Hakam, apakah Nabi Muhammad SAW melihat Tuhannya? Jawab beliau, iya, beliau telah melihatnya. Hadis riwayat Abdullah bin Ahmad. Aisyah dan yang lainnya mengingkari pendapat bahwa Rasulullah SAW telah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aisyah berkata, siapa yang meyakini bahwa Muhammad pernah melihat Tuhannya, berarti dia telah membuat kedustaan yang besar atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Tirmizi. Aisyah radhiyallahu anha mengutip pendapatnya lewat beberapa firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, yaitu dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang dia dapat melihat segala yang kelihatan, dan dialah yang maha halus lagi maha mengetahui. Al-Quran Surat Al-An'am ayat 103. Ayat lainnya terdapat dalam surah yang berbeda. Tidak mungkin bagi seorang manusia pun bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata-kata dengan dia, kecuali dengan perantaraan wahyu atau di belakang tabir atau dengan mengutus seorang utusan, lalu diwahyukan kepadanya dengan seizinnya apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dia maha tinggi lagi maha bijaksana. Al-Quran Surah Asy-Syura ayat 51. Sahabat lain juga berpendapat bahwa Nabi SAW tidak melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Abu Dzar. Hal ini sesuai jawaban Rasulullah SAW. Saat ditanya, beliau bersabda, ada cahaya. Bagaimana aku melihatnya? Dalam riwayat lain berbunyi, aku melihat cahaya. Hadis riwayat Muslim, Tirmizi, dan Ahmad. Itulah pendapat sesuai dari hadis dan juga firman-Nya dari para sahabat dan ulama mengenai apakah benar Rasulullah SAW melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala atau hanya melihat nur Allah saja. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah kisah sahabat yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi kita semua. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.